Bangunlah 1.000 candi ini dalam semalam. Jadilah batu! Kita semua tahu kan? Tapi pernah kepikiran nggak ceritanya gimana? Apakah benar candi ini dibangun dalam semalam oleh kekuatan gaib karena urusan cinta? Atau ini adalah hasil kerja keras manusia selama puluhan tahun? Nah, hari ini kita akan bongkar dua kisah yang sangat berbeda di balik salah satu monumen paling ikonik di Indonesia. Kalau kita ngomongin Prambanan, pasti yang pertama kali muncul di kepala itu legendanya. Kisah cinta yang dramatis, ada pengkhianatan, ada tugas yang rasanya mustahil, ya kan? Cerita inilah yang emang paling nempel di ingatan banyak orang. Jadi, oke, kita mulai dari sana dulu ya. Nah, ini dia. Kita masuk ke dalam dunia legenda Roro Jonggrang. Sebuah cerita yang epik banget. Ada soal kekuatan, kecerdasan, dan tentu saja tragedi. Dan cerita ini sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Jadi, ceritanya begini. Ada seorang pangeran yang super sakti, namanya Bandung Bondowoso. Setelah dia berhasil menaklukkan kerajaan Prabu Boko, dia malah jatuh hati sama putrinya, Roro Jonggrang. Klasik banget ya ceritanya. Pemenang perang mau mempersunting putri dari raja yang baru aja dia kalahkan. Roro Jonggrang ini kan posisinya sulit banget ya. Nggak bisa nolak lamaran begitu aja. Akhirnya dia kasih syarat yang kedengarannya mustahil. Oke, aku mau nikah sama kamu, tapi bangunin aku 1.000 candi dalam satu malam saja. Bandung Bondowoso yang sakti santai aja, dia langsung panggil pasukan jin buat kerja. Dan mereka hampir berhasil. Lihat ini, Roro Jonggrang panik dong. Dia dapat ide cerdas. Dia suruh dayang-dayangnya numbuk padi dan nyalain api, biar suasananya kayak udah pagi. Ayam jago pun ketipu, langsung berkokok. Nah, Bandung Bondowoso marah besar karena merasa dicurangi. Candi yang jadi baru 999. Dan karena amarahnya itu, dia mengutuk Roro Jonggrang jadi arca yang ke-1000. Tragis banget kan? Ceritanya emang keren banget, bikin merinding. Tapi pertanyaannya adalah, apa ini beneran terjadi? Apa kata bukti-bukti yang terukir di batu candi itu sendiri? Oke, sekarang kita tinggalkan dulu ya dunia legenda. Kita beralih ke catatan sejarah. Untuk menemukan kisah nyatanya, kita harus lihat langsung ke sumber sejarah utamanya. Kita akan bedah sejarah di balik batu-batu megah Prambanan ini. Nah, ini dia kuncinya. Ada sebuah bukti otentik bernama Prasasti Siwagraha dari tahun 856 Masehi. Di prasasti ini jelas banget tertulis kalau kompleks candi ini dibangun bukan untuk seorang putri, tapi sebagai Siwagraha, yang artinya rumah Dewa Siwa. Tujuannya beda banget kan? Terus siapa yang bangun? Bukan pangeran yang lagi patah hati, tapi seorang raja yang benar-benar berkuasa pada masanya, namanya Rakai Pikatan. Dialah inisiator dari proyek raksasa ini. Dan ini bukan kerjaan semalam pakai sihir, sama sekali bukan. Menurut interpretasi para sejarawan, ini tuh proyek kenegaraan yang super besar, melibatkan ratusan pekerja manusia, dan prosesnya makan waktu puluhan tahun, bisa jadi lebih dari 2 dekade untuk menyelesaikannya. Oke, biar lebih jelas, yuk kita bandingkan langsung. Mitos lawan realitas. Di dalam legenda, angkanya jelas banget dan ikonik, 1.000 candi. Tapi pada kenyataannya, setelah dihitung oleh para ahli, kompleks Prambanan itu terdiri dari 240 candi, baik candi yang besar maupun yang kecil-kecil di sekitarnya. Nah, ini yang paling menarik. Soal arca terakhir itu, legenda bilang itu Roro Jonggrang yang dikutuk. Tapi faktanya arca itu adalah penggambaran Dewi Durga, salah satu dewi paling kuat dalam agama Hindu dan juga istri dari Dewa Siwa. Jadi itu bukan simbol kutukan, tapi justru objek pemujaan yang sangat penting. Logis kan kalau di dalam rumah Siwa ada arca istrinya? Jadi kalau kita rangkum, perbedaannya jelas banget ya. Legendanya tentang Bandung Bondowoso yang pakai jin buat bangun candi dalam semalam demi cinta. Sementara sejarahnya, ini adalah proyek Rakai Pikatan, pakai ratusan pekerja manusia selama puluhan tahun untuk memuliakan Dewa Siwa. Dua cerita yang benar-benar berbeda. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau cerita aslinya beda jauh dari sejarah, kenapa legenda Roro Jonggrang ini justru yang lebih terkenal? Kenapa bisa sekuat itu pengaruhnya, bahkan sampai hari ini? Jawabannya, karena legenda itu punya kekuatan sendiri.
Dia ngasih penjelasan yang menarik dan gampang diingat untuk kemegahan Prambanan. Ini juga kan cerita rakyat klasik ya, soal si cerdik melawan si kuat. Dan yang paling penting, cerita ini mengubah situs sejarah menjadi tempat yang terasa magis dan penuh keajaiban yang diwariskan turun-temurun hingga jadi bagian dari identitas budaya kita. Saking kuatnya legenda cinta tragis ini sampai muncul mitos modern loh. Katanya kalau pasangan yang belum menikah datang ke sini, hubungannya bakal cepet putus. Ada-ada saja ya. Pada akhirnya, ini yang bikin kita mikir. Sebenarnya, apa sih yang bikin Prambanan itu abadi? Apakah sejarah pembangunannya yang luar biasa, hasil kerja keras manusia selama puluhan tahun, atau justru legendanya yang dramatis dan tak terlupakan itu? Mana yang menurut kalian lebih kuat?